Oke, halo teman bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Cuaca hari ini lumayan cerah ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita tetap sama-sama belajar, sharing dan berbagi. Ini di samping saya ada bahan bonsai bougainville Singapura. Beberapa minggu yang lalu saya lakukan press dan merapikan teknik-teknik pengepresan dan kapan kita merapikan. Sudah saya ambil ya videonya untuk teman-teman, nanti bisa disimak di akhir video untuk perjalanan bahan bonsai ini. Ini dulu dari turun cangkok sejari ya. Tanam polybag saya masukkan ke ground, dinding ground yang tinggi, biasa disebut, kalau saya pribadi menyebutnya ground long, untuk teman-teman monggo bebas mau menyebutnya. Kali ini saya mau memberi tahapan untuk membuat karakter di bawah ya, biar nanti membentuk karakter yang ekstrim, karena ini bahan nantinya untuk gayanya mungkin ekspresi ya. Kalau ini tinggi sekali, ini ada sekitar 1 meter kurang lebih untuk tinggi, 1, 2, 3, 80 cm untuk tingginya, nyampe pres-presan ini, pres paling atas terusan untuk ke cabang atas. Oke, kita langsung saja mendekat nanti seperti apa. Ini sekedar contoh ya, untuk teman-teman mau berekspresi membuat alur bagaimana, bebas mengikuti gerak daripada akar bahan yang kita punya. Ini saya mau mengambilkan sedikit contoh, dan hati-hati untuk bahan satu ini bougainville sangat rentan sekali untuk pembusukan jamur, makanya perawatan rutin harus kita selalu lakukan untuk bahan satu ini ya, untuk khususnya bougainville. Atau yang lain sebenarnya kita juga perawatan rutin. Kita harus ya. Untuk masalah perawatan nanti teman-teman bisa dilihat di bawah deskripsi, saya lampirkan linknya, atau nanti di bawah di akhir video untuk khusus bahan bonsai bougainville perawatan dan yang lain, nanti di akhir video bisa disimak teman-teman saya lampirkan. Oke, kita langsung saja melihat bahannya seperti apa. Sebelum kita lakukan untuk contoh ini nanti, untuk teman-teman di video saya sebelumnya, cara teknik tutorial ataupun yang lain, untuk teman-teman apabila praktek di lahan ground mungkin tidak sesuai seperti apa yang saya sampaikan, kita belajar ya, belajar bersama, kita cari letak apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita bisa belajar dari lahan kita masing-masing. Saya sekedar untuk menyampaikan apa yang pernah saya lakukan di lahan. Oke, kita lihat nanti saya akan mempertegas alur. Kita lihat dulu bahannya dari sekeliling. Ini saya ambil video gambar yang nanti saya mau kasih alur. Yang di atas sudah cukup ya sepertinya. Ini kemarin saya press sudah sedikit jalan kambiumnya, makanya saya berani untuk melakukan pengerjaan bawah lagi dengan tahap lanjutan. Oke, kita langsung saja ambilkan nanti beberapa contoh cara membuat alur dan nanti endingnya seperti apa, agar bahan ini sangat rentan ya untuk mengalami kebusukan atau jamur. Ya, di video saya sebelumnya sudah saya bikin ya benarnya untuk pembuatan alur, tapi banyak sekali yang mengalami memutus untuk jalur nutrisi. Saya kasih menyimpang gini, alurnya memutus jalur nutrisi ya. Nah, ini mungkin untuk paling bawahnya sekian ya, masuk di pot. Nah, saya cuman akan sedikit memberi, enggak terlalu banyak alur karena atas sudah terlalu banyak alur. Saya sedikit mau mempertegas saja.
pernah praktekkan dan saya pernah lihat hasilnya di mana saya praktek di bahan bonsai di lahan ground. Untuk ini bougainville Singapura ya. Ini alurnya dalam ya. Saya cuman kasih beberapa dalam terus memanjang. Ini ada contohnya alur yang agak dalam terus memanjang, jadinya seperti apa kita lihat ya. Ada yang di atas. Nah ini dulu dalam ya alurnya. Sampai di sini. Ini dalam pembuatan alurnya. Ini juga. Ini alurnya dalam. Terus saya kasih contoh alur yang tipis ya untuk pemahatannya. Tidak terlalu dalam, tipis. Ini cuma contoh. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini tipis alurnya. Untuk teman-teman bebas ya, mau dibikin gerak seperti apa alurnya, yang penting kita mengikuti dengan karakter apa yang kita punya di lahan. Ini nanti akan saya lakukan pembuatan alur tipis setelah kambium yang saya lukai dalam ini kira-kira 30% sudah mau jalan. Saya akan susul pembuatan alur tipis. Tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman, untuk saya pribadi juga, saya masih menunggu dulu untuk bahan ini apakah nanti sudah maksimal atau bagaimana. Mungkin menurut diri kita masing-masing ya, kita mau berkarya seperti apa, mau ditambahin alur lagi monggo untuk kedepannya. Tapi dengan satu catatan untuk teman-teman, kalau ini wajib ya, kita membuat alur seperti ini atas maksimalkan untuk kesuburan, kita jaga dari segala penyakit, karena ini mempengaruhi untuk membangun daripada kita membuat karakter batang ini dengan sistem seperti ini. Oke, setelah seperti ini saya standar. Ini pakai, saya kasih pupuk kandang fermentasi. Bisa pakai kotoran sapi atau kotoran kambing ya, bebas. Ini biasa dari video saya sebelumnya untuk pemberian pupuk sebenarnya yang cair ya, kayak gini yang cair. Tekniknya seperti apa nanti bisa teman-teman simak di akhir video, ataupun bisa komen-komen di bawah deskripsi. Saya pernah membuat untuk kayak gini, saya bikin menjadi cair dan airnya dimanfaatkan. Karena apa? Bahan yang kita ground tentunya kalau sudah sebesar ini akar ada di bawah ya, sudah tembus di bawah. Bagaimana pupuk ini biar cepat lari ke dasar tanah. Kalau ini enggak, memang saya sengaja saya taruh di atas karena atas sudah saya press, dan saya pengennya nanti di bawah batang yang sudah menempel di tanah ini, dasar tanah ini, nanti kira-kira 30 atau 20 atau 10 cm dari batang yang sudah masuk, pengen keluar akar banyak dengan memanfaatkan, yaitu karena di atas ada nutrisi. Untuk langkah terakhir setelah ini saya kasih pupuk fermentasi, saya lakukan untuk penimbunan pakai pasir ladu kali, pasir full ya, ladu kali. Nah, kenapa? Ini biar nanti kalau pupuk kandang kena fermentasi ini kena air ya, kita siram, ada panas full, penguapannya ke atas biar tidak sia-sia, masih maksimal tertutup oleh pasir ladu kali ini. Dan langkah terakhir nanti setelah ini akan saya lakukan penyikatan bersih dari atas sampai bawah pakai air, pakai sikat yang halus. Pakai sikat yang halus ya untuk khusus bougainville, karena kita lihat kulitnya sangat tipis sekali, kita ginikan saja sudah luka ya. Ini tadi sudah saya bersihkan ya, saya sikat keseluruhan. Untuk ini luka sangat riskan sekali ya, kita harus kasih salep kambium.
walaupun cuman tipis ya, seluruh ya yang kita lukai. Seperti biasa, di video saya sebelumnya, saya pakai salep kambiumnya encer saja, saya campur air biar bisa masuk meresap ke pori-pori seluruh untuk bahan ini yang kita lukai. Selesai ya kali ini, apa yang saya berikan contoh ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar ya. Kita nanti lihat perkembangannya ini seperti apa, dan saya akan langsung kerjakan nanti kalau sudah kira-kira 30% untuk saya kasih alur ini yang dalam. Kita lihat perkembangan, lihat nanti pembentukan karakter ini bagaimana ya. Untuk teman-teman, mudah-mudahan ini cuman sedikit untuk menginspirasi kita tetap semangat berkarya ya. Kita nanti tahu endingnya seperti apa, kita tidak tahu, saya juga tidak bisa menentukan, karena saya juga masih belajar ke teman-teman juga. Untuk saya pribadi untuk membuat atas masih nol ya. Saya bikin dari budidaya turun cangkok, entah bahan bonsai apapun itu. Oke, cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.